Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan seperti ini. Bagaimana kalau jarak tanam itu sudah terlanjur rapat? Nah, ini dalam video ini akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Dan seperti biasa saya disclaimer teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini itu memang murni berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya amati di kebun saya pribadi dan di kebun orang-orang di sekitar saya, sehingga saya sharingkan kepada teman-teman supaya menjadi perbandingan dan pembelajaran bagi kita bersama. Karena saya yakin permasalahan setiap petani itu di mana saja sama saja. Baik, kita kembali ke tema yang akan kita bahas. Bagaimana kalau kebun kita itu sudah terlanjur melakukan atau menerapkan, mengaplikasikan jarak tanam yang memang sudah terlalu rapat. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, bahwa sawit ini tidak bisa ditanam dengan jarak tanam yang terlalu rapat, karena sawit ini memang tumbuhan yang betul-betul memerlukan asupan atau intensitas cahaya matahari yang memang cukup banyak atau cukup maksimal. Dan ketika sawit ini tidak mendapatkan asupan matahari yang cukup, maka pertumbuhannya akan sedikit, bukan lagi hanya sedikit, pertumbuhannya akan jauh melambat atau pertumbuhannya tidak akan berkembang dengan maksimal. Nah, hal ini tentunya berhubungan dengan hasil produksi yang akan kita dapatkan. Ketika batangnya tidak tumbuh secara maksimal, maka hasil produksinya juga tidak akan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu sering saya sampaikan di dalam video-video sebelumnya bahwa kita kalau ingin menanam kelapa sawit harus berpikir ulang, berpikir lebih banyak lagi bagaimana caranya kita menerapkan jarak tanam yang memang benar-benar ideal. Idealnya tuh berapa ya, sesuaikan dengan varietas yang kita tanam. Varietas apa yang akan kita terapkan di kebun kita, apa itu pelepah pendek, pelepah sedang, atau pelepah panjang. Namun teman-teman, untuk saat ini varietas pelepah pendek itu memang sudah jarang ditemui, kebanyakan memang pelepah panjang dan pelepah sedang. Dan tentunya jarak tanam yang memang sudah dinyatakan ideal adalah 9 kali 9 segitiga sama sisi dengan populasi 143 batang per hektar, dan itu adalah jarak tanam yang memang sudah dinyatakan jarak tanam ideal. Kalau pelepah panjang, kalau menurut saya pribadi itu 10 kali 10 segitiga sama sisi itu adalah jarak yang paling ideal, karena memang semakin panjang pelepah maka semakin panjang pula jangkauan akarnya, sehingga pemenuhan nutrisinya juga harus diperluas. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita menanam, kita harus memang benar-benar jeli dan harus benar-benar pintar menerapkan jarak tanam yang pas untuk kebun kelapa sawit kita. Jadi jangan sampai nanti menyesal di kemudian harinya hanya karena kita melakukan kesalahan yang kita lakukan di awal penanaman. Karena kelapa sawit ini kalau sudah jarak tanamnya salah, maka penyesalannya itu bukan hanya untuk sehari dua hari, tetapi akan kita nikmati penyesalan itu hingga beberapa puluh tahun, hingga anak cucu. Dan tentunya ketika kita melihat kebun orang itu berkembang dengan bagus, berbuah dengan bagus, berproduksi dengan bagus, sedangkan kebun kita ini buahnya kecil-kecil, batangnya kecil-kecil, dan tidak berproduksi secara maksimal, tentunya kita akan sangat menyesal di kemudian harinya. Namun apabila jarak tanamnya memang sudah terlanjur rapat, nah ini yang menjadi dilema buat kita. Atau kita membeli tanah orang yang memang jarak tanamnya sudah terlalu rapat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya tidak lain tidak salah, yaitu kita harus mengulangi populasinya teman-teman. Ya, itu adalah resiko yang harus kita ambil. Jadi seberapa banyak kita harus mengambil mengurangi populasi sawit kita? Kalau hitung-hitungannya ya kita harus menguranginya setengah. Karena teman-teman, jarak tanam itu tidak bisa
diambil satu terus diambil satu lagi di sebelah sana, tidak bisa, karena jarak tanam apalagi kalau menggunakan segitiga sama sisi, maka panjang antar pelepah, panjang antar batang itu masih akan tetap sama. Jadi kalau menurut perhitungan saya, kalau kita akan mengurangi jarak, mengurangi populasi, tentunya akan mengurangi separuh dari populasi kebun kita atau bahkan lebih, karena jarak tanam misalkan batang yang ini dengan batang yang ini dengan batang yang ini dengan batang yang ini itu jaraknya semua sama. Kalau kita mengurangi satu, tentunya tidak akan bedanya antara jarak yang ini dengan jarak yang ini. Tentunya kalau kita ingin mengurangi populasi, ambil satu di sini dan ambil satu di sebelah sana, tentunya akan sangat sulit sekali teman-teman, karena masih tetap akan salah satu pohon pasti akan masih tetap saling berkaitan satu sama lain. Jadi intinya teman-teman, kalau kita memang sudah terlanjur menerapkan jarak tanam yang terlalu rapat, misalkan rapatnya memang benar-benar rapat, misalkan dengan jarak 6x6, 7x7, yang memang benar-benar tidak, sawit kita memang benar-benar tidak berproduksi secara maksimal. Kita harus mengetahui terlebih dahulu kebun kita itu berproduksi secara bagus atau tidak. Kalau memang jarak tanamnya 8x8 dan itu masih bisa ditoleransi dan hasil produksinya itu masih bisa dikatakan menghasilkan dan mencukupi, dan kita dikatakan tidak rugi, tentunya kita tidak perlu untuk mengurangi populasi. Tapi kalau memang hasil produksinya itu memang benar-benar tidak bisa lagi ditoleransi, sawit itu memang sudah tidak mau berbuah lagi dengan jarak tanam yang terlalu rapat, terus pelepahnya memang sudah melancur ke atas dan tidak lagi mau berbuah atau mau berkembang, kemudian bawahnya itu memang sudah terlalu rapat dan tidak bisa lagi kita mengurangi populasinya, tentunya saran saya ya kita harus melakukan replanting dan menanam kembali dengan jarak tanam yang memang benar-benar ideal. Karena teman-teman banyak sekali contoh-contoh di sini kebun-kebun yang memang salah menerapkan jarak tanam. Mereka menerapkan jarak tanam yang memang terlalu rapat dan memang sawit itu bukan lagi tidak berkembang, tapi sawit itu memang benar-benar tidak lagi mau berbuah. Seandainya berbuah pun buahnya hanya jarang-jarang dan kecil-kecil. Tentu itu bukan sesuatu yang dikarang atau saya mengada-ngada. Memang banyak sekali buktinya teman-teman, jarak tanam yang terlalu rapat itu memang benar-benar mempengaruhi hasil produksi dari pohon kelapa sawit. Banyak sekali contohnya dan sudah menjadi sampel-sampel kehidupan kita, contoh-contoh orang yang memang gagal dalam menerapkan jarak tanam di kebunnya, memang hasilnya itu jauh sangat menyusut ketimbang ketika mereka yang menerapkan jarak tanam dengan jarak tanam yang ideal. Tentunya hasilnya akan menjadi 2 hingga 3 kali lipat dari kebun-kebun yang memang salah menerapkan jarak tanam. Jadi saran saya teman-teman, sebelum kita melakukan penanaman, kita harus ukur dengan cermat, kita harus teliti bagaimana caranya menerapkan jarak tanam yang benar. Jangan kita merasa rakus karena ingin memiliki kuantitas batang yang banyak hingga kita melakukan penanaman dengan jarak tanam yang salah. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.